Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Ambasari akan menguraikan sedikit makalah yang berjudul Pengertian Evaluasi Kurikulum. Apa sih itu evaluasi kurikulum? Kurikulum adalah memberikan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati, data yang diperoleh dari lapangan atau sebuah penelitian. Adapun di sini kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Adapun peranan evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penelitian kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para penelitian itu sendiri. Kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksanaan pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pembelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pembelajaran, cara penelitiannya, serta fasilitas pendidikan lainnya. Adapun di sini beberapa prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, ada evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu, yaitu setiap proses evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan efisien. Yang kedua, ada evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui sistematis yang terkait di dalamnya. Yang ketiga, ada evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanaannya, evaluasi mencakupi semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum itu tersendiri. Yang keempat, ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara operatif, yaitu kurikulum yang biasanya berbasis bertanggung jawab atas adanya atau jalannya kurikulum itu tersendiri. Biasanya bisa disampaikan atau bisa diterapkan kepada guru, kepala sekolah, penyelidik, atau orang tua. Bahkan siswa sendiri di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang kelima, ada evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor,
yaitu efisien khususnya dalam menggunakan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang unsurnya untuk membantu jalannya pembelajaran itu sendiri. Yang keenam ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini perlu diingat tentu di dalam dan di luar sistematis sekolah. Yang diantaranya meminat diadakannya perbaikan kurikulum sendiri. Adapun beberapa prinsip yang harus dipegang dalam suatu pelaksanaan evaluasi pendidikan, yaitu ada keterpaduan yang pertama, yang kedua ada keterlibatan peserta didik, yang ketiga ada koherensi, yang keempat ada pedagogis, dan yang kelima ada akuntabel. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu apa sih itu beberapa prinsip yang harus dipegang dalam suatu pelaksanaan evaluasi pendidikan. Yang pertama tadi ada keterpaduan. Evaluasi keterpaduan tersebut harus memegang pada prinsip-prinsip keterapan atau keseluruhan. Yang kedua ada keterlibatan peserta didik. Dalam sebuah prinsip evaluasi harus memperhatikan ketertiban peserta didik melakukan suatu hal yang mutlak, karena ketertiban peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif dan seluruhnya mempunyai ketertiban yang erat. Yang ketiga ada koherensif. Suatu evaluasi pendidikan harus berkaitan dengan materi pembelajaran itu sendiri yang telah dipelajari dari suatu dengan rasa mampu peserta didik yang harus diukur. Yang keempat ada pedagogis. Pedagogis adalah seni dalam pengajaran. Evaluasi pedagogis ini perlu adanya alat penelitian dari aspek pedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku, sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivasi bagi diri siswa atau peserta didik kita. Yang kelima ada akuntabel. Sudah semestinya hasil evaluasi harus menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi peserta didik, yaitu yang berkaitan dengan orang tua, guru, ataupun sekolah itu sendiri. Adapun beberapa metode evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi model penelitian, yaitu perbandingan. Yang kedua ada evaluasi model objektif atau tujuan. Yang terakhir ada evaluasi campuran multivariansi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi minta maaf. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.